Ya, kakak-kakak bisa dibuka kameranya. Kita foto kelas dulu. Untuk Kak Anapi bisa Kak buka kameranya? Biar kelihatan semua kita. Oke, sabar. Oke, siap. Kita foto ya kakak-kakak ya. Ini boleh buka kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Eskandar. Sinyalnya kurang mendukung Kak ya. Oke. Oke, langsung kita mulai saja kakak ya. Saya izin share screen ya kakak ya. Iya, Pak. Untuk siang ini nanti ada 2 JP. Untuk satu JP itu 45 menit. Untuk materi yang pertama itu tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Oke, selamat datang. Selamat datang Bapak, kakak-kakak, serta PKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya nih Aidin Aries Bramantio. Saya mengajar di SDN 42 Pontianak Utara dan SDN 08 Pontianak Utara. Jadi saya ini mengajar di dua sekolah, di sama-sama Batu Layang. Terus untuk fasilitator di sini itu kita akan belajar bersama selama 3 bulan kakak-kakak ya. Jadi nanti dalam pembelajaran PKG PJOK itu seperti yang kemarin dijelaskan di orientasi ada blended learning yaitu campuran antara tatap maya, pembelajaran mandiri dan tatap muka. Untuk tatap mukanya nanti kita akan bertemu di minggu ke-6 sekitar bulan Oktober, pertengahan Oktober nanti kita akan bertemu secara luring selama 7 hari. Jadi nanti kita akan ketemu, kita akan belajar bersama-sama di luring selama 7 hari ke depan. Terus selanjutnya nanti luring insya Allah kita akan lakukan di SMP 6. Perkenalan diri. Nah, saya minta kakak-kakak sekalian nanti menuliskan nama kakak-kakak ya di kolom chat tuh. Nah, sertakan satu benda, bisa benda hidup maupun benda mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak sekalian tuh. Nah, jadi nanti ditulis nama pesertanya, terus nama benda yang kira-kira cocok dengan kepribadian kakak tuh. Atau kenapa kakak kok milih benda itu. Nah, disebutkan juga alasannya. Boleh? Untuk perkenalan kita siang ini, silakan kakak-kakak menuliskan nama kakak, terus dilanjutkan nama benda dan alasannya. Nanti ditulis di kolom chat saja. Kecamatan Pontianak Timur. Nah, ini saya berada mengajarnya di SDN 42 Kecamatan Pontianak Utara
di mana sekolah tersebut sekolah paling ujung. Sudah gini nih, aku ngomong dia ngomong. Batas sekolah. Singapura, 3 bulan ke depan saya akan memfasilitasi kakak-kakak semua. Kenapa Kak Junaidi sedih? Oke, jadi perkenalan saya eh, sampai di situ dulu. Kita lanjut. Kita lanjutkan ke perkenalan diri kakak-kakak sekalian. Nah, di sini memperkenalkannya melalui kolom chat aja kakak-kakak. Jadi nanti sertakan nama kakak, kemudian benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan karakter kakak masing-masing. Kemudian jelaskan alasannya. Bisa dipahami kakak-kakak? Kalau paham kasih jempolnya. Oke. Jadi nanti contohnya yang pertama kasih tulis nama peserta, kemudian nama bendanya apa yang menggambarkan karakter kakak masing-masing, kemudian oh ada lagi itu di sana ya jauh ya kelas tuh kelas kosong tuh. Ini harus tenang deh. Silakan kakak-kakak di kolom chat. Saya sambil menghubungi kakak-kakak yang lain kayaknya terjadi kesulitan. Masukkan itu. Ya, kakak-kakak silahkan tuliskan nama, kemudian nama benda yang menggambarkan karakteristik kakak, kemudian alasannya kenapa. Tulis saja di kolom chat di sebelah kanan bawah. Ada kolom chat. Banyak kita tetap harus pindah. Di sebelah kanan bawah. Harus pindah. Harus. Terus nama peserta, kemudian nama bendanya apa, yang alasannya. Rina, Riri, mati, Riri. Aku ngomong dia ngomong. Dedi, masuk semua lah dia. Sudah semua kakak-kakak? Kita mulai dari kakak Dewi Novita. Ah, kakak Dewi Novita memilih emas. Mana nih kakak Dewi Novita nih? Iya, Tuh, Kak Dewi Novita tuh. Emas Jawa atau emas-emas apa nih Mas? Mas barang lah, Pak. Oh, emas barang. Kak, Kenapa itu kok bisa milih emas tuh kenapa deh? Alasannya tuh apa? sangat berharga yang pertama, sangat berharga. Yang kedua bisa menolong saya kapanpun saya butuh.
Ya, siap-siap. Semoga kita semua menjadi orang yang berharga, Kak ya. Siap, Amin. siap, 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 siap. Terima kasih, Kak Dewi. Kak Dewi Novita tuh unit kerjanya di mana? Di SD 29 Pontianak Kota. 29 Pontianak Kota. Oh, kalau dekat rumah, dekat sekolah saya itu 29 Utara, Kak Dewi. Ada Kak kenal Iya. guru 29 Utara itu? Kenal? Oh iya, itu kawan saya pun ada banyak di 29 Utara. Iya. Oke, terima kasih Kak Dewi. Iya. Nah, ini untuk Kak Alif Bagus. Nah, Kak Alif Bagus memilih jam tangan. Nah, kenapa nih kok memilih jam tangan nih, Kak Alif? Kak Alif masih di room kan? Alif Bagus. Oke, sambil menunggu Kak Alif, boleh lanjut ke Kak Ahmad. Nah, Kak Ahmad, halo Kak Ahmad. Kak Ahmad masih di ruang di Zoom kah? Atau di mana? Masih Pak, Ah, Kak Ahmad memilih apa tadi bendanya? bola Pak. Bola. Kenapa tuh Kak Ahmad tuh? Kenapa milih bola Kak Ahmad? Dengan bermain bola kita bisa semangat dan juga menghilangkan stres karena rutinitas pekerjaan Pak. Oh iya, semoga kita selalu semangat Kak Ahmad ya. Ya Pak. Ah, Kak Ahmad di mana itu unit kerjanya? SD 14 Pontianak Utara Pak. Oh, 14 Pontianak. Itu ya Pak Ari ya? Iya Pak, Kak Ari. Oke, siap, 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 siap. Oke, dilanjut Kak setelah Kak Ahmad. Kak Andi, Kak Andi 18, Kak Andi Rahmat. Kak Andi? Kak Andi masih ada di Gimit? Andi 18 Bapak, Pak. Iya, Kak Andi Rahmat Wijaya, Kak Andi. Jadi untuk kita selama 3 bulan ini nanti kita manggilnya kakak-kakak sekalian. Ya, sambil menunggu Kak Ahmad, Andi, atau ada yang mau duluan memperkenalkan diri karena kata pepatah tak kenal maka sayang. Boleh raise hand? Ah, ini Kak Andi Nirmala nih. Kak Andi Nirmala kira-kira milih benda apa tadi ya? Ya, Pak, saya, Pak. Siap. Oh, itu pohon, Pak. Pohon. Kenapa milih pohon tuh Ya, Kak Andi Nirmala? biar bisa jadi tempat yang nyaman dan berteduh, bersantai untuk anak-anak, ya, Pak. Jadi pelindung untuk panasnya terik Kak ya. Ya, begitulah, Pak, kira-kira. Kak Andi Nirmala nih di sekolah mana di unit kerjanya? Di SD 6 Timur, Pak. Pontianak Timur. Oh, Pontianak SD Timur. 6. Ya, siap. Di belakang itu ya, gedung putih itu ya. Iya, daerah tentu, Pak. Siap, 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 siap.
Pak, sekian. Terima Terima kasih kasih. Kak Andi Nirmala. Ini manggilnya siapa nih Kak? Siapa? Kak Mala kah? Jangan Pak Andi, dak Pak. Kak Andi kah? Kak Andi ya? Iya, Kak Andi, dak Pak. Siap. Terima Oke, kasih Pak. selanjutnya ya sama-sama Kak Andi. Nih lanjut Kak Noni. Kak Noni ada? Halo Kak Noni. Nah, untuk yang baru bergabung Kak Eka bisa ditulis di kolom chat nama kakak-kakak sertakan satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak sekalian. Kak Yulian ada, Kak Yulian, Yulian Firmanda. Siap, ada Pak. Oke, Kak Yulian tadi itu milih benda apa ya? Jam tangan Pak. Oh, jam tangan nih Kak. Kak Yulian bisa on cam enggak nih biar saya tahu nih orangnya yang mana gitu. Siap, siap Pak. Tidak tahu aja. Iya Pak. Alhamdulillah gantengnya Siap Kak Pak. Yulian. Tadi memilih apa Kak Yulian? Memilih jam tangan. Jam tangan. Kenapa kok milih jam tangan nih Kak Yulian nih? Biar bisa mengatur waktu di hari-hari kita Pak. Siap, siap, siap. Ini Nah, dan kayaknya Kak bisa Yulian juga nih. menerapkan disiplin kepada peserta didik. Kan jam tangan kan berhubungan dengan waktu. Betul, 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 betul. Mantap lah. Terima kasih Kak Yulian. Siap Pak. Baik, Makasih selanjutnya Pak. yang belum. Siapa nih yang belum nih? Kak Anapi. Kak Anapi. Mana Kak Anapi? Siap Pak, hadir. Siap. Gimana tadi Kak Anapi? Pilih benda apa nih Kak Anapi nih? Pilihnya gantungan baju Pak. Ah, kenapa nih kok memilih gantungan baju nih? Kenapa nih alasannya nih? Karena kalau gantungan baju tuh Pak, itu tuh netral. Bisa Hmm, dalam berkelompok tuh dalam segi kelompok manapun bisa masuk. Seperti halnya gantungan baju, baju mahal pun bisa dipakai untuk gantungan baju seperti itu. Yang murah pun sama. Jadi sifatnya itu kayak air Pak, mudah menyatu dengan yang lain lah gitu, biar cepat akrab. betul. Fleksibel gitu ya Kak Anapi ya? Ya, fleksibel gitu Pak. Siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Yuk selanjutnya siapa yang belum? Oh ya Kak Anapi tadi unit kerjanya di mana? Di SDN 03 Pontianak Timur Pak. 03 Pontianak Timur. Oh iya. Oh iya yang satu sekolah ya. Kemarin sama Kak siapa ya? Satu sekolah sama siapa ya? Sama Bu Herawati Pak. Kak Herawati. Tadi Kak Herawati udah kah belum ya? Oh, ada Bu Hera Pak, ada. Silakan Kak Hera, Kak Herawati. Ya, perkenalkan nama saya Herawati. Pak, biasa panggil Kak Hera aja. Saya memilih buku karena buku dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi semua. Saya bertugas di SD 03 Pontianak Timur, kebetulan bersama dengan Pak Hanapi. Oke. Sama-sama di SD 3 Timur. Berarti nanti saling berkolaborasi ya, Kak Hera sama Kak Anapi ya. Ya, siap Pak. Siap, 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 siap. Oke, siapa lagi yang belum ya? Kak Ahmad ada Kak Ahmad? Kak Andi udah, Kak Alif. Kak Alif ada? Kak Junaidi sudah belum ya Kak Junaidi ya? Iya Kak. Ya.
Sudah Kak tadi perkenalan kita? Oh ya, saya kelewatan tadi tuh Kak. Oke, siap, 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 siap. Nah, Ya, Kak Junaidi nih, memilih benda apa nih Kak Junaidi? kebetulan saya sama dengan Pak Ahmad, Pak. Karena saya paling atas tadi duluan. Saya memilih benda bola, Pak. Bola. Untuk alasannya sama kah? Karena untuk menyalurkan hobi dan eh, untuk menjalankan rutinitas yang kita laksanakan, Pak, sehari-hari. Jadi dengan bola kita bisa menghilangkan penat, Pak. Siap. Untuk Kak Eka Pak, Kak Eka tadi udah masuk, masih ada Kak Eka? Kak Eka Septian. Oke. Kak Sabarudin ada? Kak Sabarudin Al-Amin. Untuk Kak Muhammad Izin Pak, Junaidi. masih di perjalanan. Oke, siap. Untuk Kak Muhammad Junaidi, unit kerjanya di mana Kak? Siap Kak, saya ngajar di SD Negeri 21 Pontianak Utara di Jalan Parit Pangeran. 21. Oh iya. Siap, 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 siap. Oke. Ada kakak-kakak yang terlewat di sini yang belum perkenalan? Atau udah semua? Kita nanti ini siapa nih masuk nih? Oke, selamat datang Kak Nagara. Jadi untuk kakak-kakak sekalian, kalau misalnya ada kendala tentang LMS, entah itu tidak bisa login atau apa, bisa langsung japri ke Kak Nagara di grup 007 Pontianak. Itu sudah ada Kak Nagara. Jadi kayak kemarin yang tidak bisa masuk itu Kak siapa kemarinnya? Itu udah kendalanya udah aman Kak, Kak Andi itu. Kak Andi atau Kak Alip ya kemarin ya yang terkendala masuk ke LMS-nya tuh. Oh, siap. Siap Kak Noni. Baik untuk perkenalan mungkin cukup ya nanti kita akan lebih mengenal sambil berjalannya kita belajar sama-sama. Oke. Jadi untuk agenda kita pada siang hari ini ada dua materi. Yang pertama itu materi orientasi PKG PJOK selama 45 menit atau 1 JP. Nah, untuk 45 itu dibagi 10 menit untuk perkenalan fasil dan peserta. Nah, kita sudah perkenalan tadi ya. Terus selanjutnya pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya pengantar lakukan modul 2.1. Selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran. Terus yang terakhir kesepakatan kelas. Nah, terus untuk JP yang kedua atau 45 menit yang kedua itu kita sudah masuk ke modul 1.1. Jadi untuk 5 menit pertama kita pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Dilanjutkan tentang refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Terus setelahnya itu kita belajar tentang apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Nah, yang terakhir analisis cerita. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, tadi udah mulai buka-buka modul kah? Untuk modul 1.1 tuh? Belum. Belum. Oke. Nanti dibuka-buka ya, kakak-kakak sekalian. Nah, kita lanjut untuk materi orientasinya.
Nah, untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG BJOK itu ada 4. Yang pertama, fasil dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus selanjutnya, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program PKG PJOK. Terus yang terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke. Nah, kita mulai dari materi yang pertama. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, kira-kira nih, pelajaran PJOK itu ada tujuannya nggak sih untuk sekolah nih? Atau tujuan pelajaran PJOK untuk sekolah tuh apa kira-kira nih? Nanti kakak-kakak sekalian bisa menuliskan di kolom chat kira-kira tujuan dari pembelajaran PJOK itu untuk apa sih? Nah, baik kakak, boleh dituliskan di kolom chat untuk menuliskan tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak ditulis tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa? Nanti kita diskusikan sama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, saya mencoba membaca jawaban dari kakak-kakak yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Kak Hanapi mengembangkan anak secara keseluruhan dari fisik, mental, dan emosional. Ini menurut Kak Hanapi nih tujuan pembelajaran PJOK-nya nih. Betul Kak Hanapi? Betul, Pak. Siap. Karena kalau permainan kan anak-anak tuh kadang sering emosi, Pak.
Jadi perlu itulah egonya kan. Siap, siap, siap. Ini Kak Eka, kenapa Kak Eka nih resen? Ada masalah kah? Atau mau tanya apa Kak Eka? Oke, selamat siang. Mohon maaf Pak, baru masuk Pak. Oke, siap. Ada kendala tadi. Ada kendala dari sekolah. Kak Eka dari SD mana Kak Eka atau SMP? STN 02 Negeri Pontianak Utara Pak. Oh, SD Negeri 02 Pontianak Utara. Siap. Iya, Langsung saja terima Kak kasih Eka Pak. nanti ditulis saja tuh tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu apa sih menurut Kak Eka nih ya. Oh, siap-siap. Siap. Langsung Oke, di lanjut. komentar Pak ya. Langsung di kolom chat saja. Itu tadi sudah kita dengarkan menurut Kakak Hanapi. Lanjut ke Kak Andi. Tujuan pelajaran PJOK meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik dan membiasakan pola hidup sehat. Betul Kak Andi? Kak Andi. Mana Ainul? SOP tentang kebakaran dulu, Ainul kurang tanda tangan dulu, mengetahui kepala sekolah. Bikin dulu. Tambah. Lanjut ke Kak Junaidi. Menurut saya tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan. Baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Menurut Kak Noni, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran peserta didik tentunya, juga dapat mengembangkan potensi peserta didik. Untuk Kak Dewi Novita, untuk mengembangkan kemampuan fisik, meningkatkan kesehatan, mengembangkan keterampilan motorik. Sangat mantap sekali nih. Nah, ini lanjut ke Kak Yulian. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk melatih gerak motorik anak dalam pembelajaran olahraga. Lanjut ke Kak Alif. Tujuannya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, serta mengembangkan mental diri, sosial, psikomotor, dan kreativitas. Siap. Lanjut ke Kak Ahmad. Tujuan PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani selain mengembangkan fisik, mental, dan emosi juga. Kak Andi, Kak, mic laptop saya bermasalah, Kak. Oke, siap, siap, Kak Andi. Siap, siap, siap. Kalau misal mic laptopnya bermasalah, bisa Kak Andi masuk juga lewat HP. Jadi nanti kalau misal Kak Andi mau berbicara itu bisa pakai mic yang di HP itu. Jadi ada dua akun masuk pun tidak apa-apa. Oke, lanjut Kak Eka. Menurut saya tujuan pelajaran PJOK satu meningkatkan keterampilan gerak motorik anak dan apa nih? Mengembangkan mental sosial dan emosional anak. Oke, siap. Mantap-mantap sekali nih jawaban kakak-kakak sekalian. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya kakak ya. Nah, nih. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi nih? Kira-kira setuju enggak nih kakak-kakak sekalian nih? Kalau PJOK itu untuk prestasi nih. Kalau setuju bisa tulis setuju, kalau tidak bisa tulis tidak nih di kolom chat nih tentang slide yang ini nih. Apakah betul PJOK untuk prestasi nih? Karena kalau menurut bagan yang di layar nih,
tentang Asian Games 40 tahun terakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang PJOK menjumbang prestasi di Indonesia nih. Ini Asian Games kita nih mentok di peringkat 5 nih. Bahkan di Asian Games 2006 itu peringkat kita nih jeblok sampai di atas 20 besar dia tuh. Kira-kira nih apakah ada pengaruhnya nih antara prestasi untuk Indonesia dengan perkembangan PJOK di sekolah nih? Boleh kakak-kakak ditulis di kolom chat kira-kira betul nggak nih PJOK untuk prestasi nih? Setuju atau tidak PJOK untuk prestasi? Oke, Kak Anapi setuju. Nih alasannya gimana nih Kak Anapi nih? Nah, karena kalau olahraga tuh Pak, kita kan membibitnya kan dari tingkat SD kan, dari umur Betul. berapa gitu. Jadi dari SD kita sudah harus membibitkan atau memfasilitasi murid-murid yang berbakat seperti seandainya salah satu murid berbakat untuk atletik, jadi kita harus memfasilitasi dan memberi semangat biar bibit itu ndak hilang gitu, bakatnya ndak hilang begitu saja. Oke, jadi bakat itu yang menemukan pertama tuh mungkin guru olahraganya gitu kah, Kak Anapi maksudnya nih? Ya seperti itu Pak, seperti itu, karena kan Jadi, maklum orang tua kan jarang lihat anaknya kan, terutama mm. guru lah yang paling paham. Oke. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru PJOK nih kalau lebih cepat si anak menemukan bakatnya, jadi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi gitu mungkin Kak ya, Kak Anapi ya? Pak, betul Pak. Siap. Terima kasih Kak Anapi. Nih Kak Oke Dewi Pak. Novita nih berbanding terbalik nih dengan Kak Anapi nih. Tidak setuju dia. Nah, kira-kira kenapa nih Kak Dewi Novita nih tidak setuju kalau PJOK itu untuk prestasi nih? Karena menurut saya, Pak, pendidikan Hmm? olahraga dan prestasi itu berbeda. Mm-mm. Jadi untuk prestasi itu masuk di klub gitu Kak maksudnya nih Kak Dewi? Heeh. Oke, siap. Gimana kakak-kakak ada yang mau menambahkan untuk ini PJOK untuk prestasi ini? Kak Yulian tadi bagaimana pendapatnya Kak Yulian? Oke, siap. Ini kalau menurut saya sih, Pak, saya sangat setuju. Kenapa saya bilang sangat setuju? Dari pelajaran PJOK inilah kita dapat mengenalkan. Nah, kita di pelajaran PJOK ini kita dapat mengenalkan kepada siswa. Kemampuan siswa ini kan berbeda-beda, Pak. Betul. Ada yang bagus di gerak motoriknya, ada yang di pembelajaran itunya. Jadi menurut saya ini sangat setuju Pak untuk pelajaran PJOK untuk prestasi. Oke, siap. Terima kasih Dan kakak-kakak sekalian. alhamdulillah ada sedikit kabar baik juga ini Pak. Ya, Ah, kan karena dari sekolahan juga. Nah, waktu ODSN kita kemarin Kalbar untuk olahraga karatenya dapat juara 2 nasional Pak. alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih Kak Yulian. Siap Pak, sama-sama. Oke, kita lewati PJOK untuk prestasi. Gimana nih? Menurut kakak-kakak sekalian nih, apakah betul PJOK sebagai hiburan nih? Apakah gara-gara
kita waktu kuliah nih pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi ya. Rekreasinya itu apakah bisa disebut dengan hiburan? Nah, Hiburan. boleh kakak-kakak ditulis di kolom chat mengenai ini. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencari tujuan hiburan tersebut? Siap. Nih, Kak Yulian menjawab setuju. Setuju Kak Yulian nih kalau PJOK disebut dengan hiburan nih. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Iya, setuju. Eh, jujur, anak-anak itu eh, kalau untuk di pelajaran PJFK itu sangat ditunggu-tunggu, Pak. Di Menjadi hiburannya kita selingkan dengan games pada saat pembelajaran, kita sangkut pautkan dengan games gitu. Itu kan juga termasuk hiburan, kesenangan mereka ya Pak ya. betul betul Nah, betul. disitulah dia bisa meluapkan ekspresi mereka di lapangan itu, Pak. Mungkin ini pendapat saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ini Kak Alif bagus. Kak Alif gimana mikrofonnya bisa? Sudah, sudah Kak, Gimana nih? sudah. Setuju nih, setuju PJOK sebagai hiburan. Ya. Nah, karena apa Ya, nih? jadi Alasannya gimana nih? kalau saya setuju dalam artian hiburan dalam artian bisa membuat yang awalnya anak itu suntuk ataupun anak ini udah terperas dengan pemikiran pelajaran yang lain dengan Hmm? adanya pembelajaran PJOK membuat bisa refresh dirinya Kak. Oh iya, siap, siap. Kayak healing gitulah ya, Kak Alif ya. Iya. Jadi menghilangkan kegaduhan pikiran dia gitu sih. Betul, 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 betul. Oke. Kalau yang ini gimana nih? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, tadi banyak kan yang menuliskan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu untuk meningkatkan kebugaran. Tapi kenyataannya banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, nih bisa dituliskan di kolom chat menurut pandangan kakak-kakak sekalian. Ini untuk apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, menurut kakak-kakak sekalian tuh, kebugaran anak-anak tuh apakah cukup hanya dengan pelajaran PJOK di sekolah saja atau masih perlu ditingkatkan atau gimana? Boleh kakak-kakak sekalian ditulis di kolom chat menurut pandangan kakak-kakak sekalian. Kak Hera ada, Kak Hera? Kak Herawati? Masih di Iya, gimik siap Kak? ada Pak. Oke, siap. Gimana Kak Hera menurut pandangan Kak Hera nih? Apakah kebugaran bisa dicapai hanya dengan PJOK saja nih? Menurut saya tidak juga karena
Gimana? Di luar kegiatan PJOK pun sebenarnya bisa. Jadi kalau mengandalkan PJOK saja tidak cukup itu untuk meningkatkan kebugaran gitu Kak, Kak Era? Maaf Pak, apa Pak? Menurut saya Mm-mm. tidak juga sih di sekolah. Jadi bisa di luar jam, maksudnya di luar jam PJOK pun kita juga bisa untuk melakukan kebugaran jasmani. Jadi bisa anak-anak tuh ikut ekstra eskul atau apa gitu ya Kak Era ya? Iya, iya Pak. Terima kasih Kak Era. Ya, sama-sama. Jadi untuk tantangan kita sebagai guru PJOK tuh yang pertama itu krisis identitas. Jadi kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi seolah-olah nih guru PJOK nih dipandang sebelah mata, apalagi untuk wali kelas tuh. Jadi kadang mereka pikir tuh kita nih ngajar hanya ngasih bola aja, lari-lari aja gitu, Bang. Terus yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Terus yang terakhir, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi untuk tujuan utama PJOK di sekolah itu untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi untuk PJOK tuh, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi Engajin tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan berperan. Terus tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerakannya. Jadi untuk perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Untuk kondisi yang diharapkan itu, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid. Terus praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas bisa diharapkan atau bisa diganti dengan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tujuan dan dampak program PKG PJOK ini diharapkan mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun kelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam kombel atau komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi nanti diharapkan guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna.
Jadi nanti tujuan akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, lanjut kita ke pengantar lakukan modul 2.1. Jadi untuk pembelajaran 1 nanti konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan RPP atau perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak ingin lakukan. Jadi nanti kakak-kakak sekalian membuat satu modul pembelajaran dan nanti dipraktekkan. Untuk materinya bebas, nanti dipraktekkan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Jadi natural itu tidak ada edit-edit. Lost ya. Tidak usah dipotong-potong nanti dikasih lagu-lagu, tidak usah. Itu dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas atau di lapangan. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam semua secara visual. Terus yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, kakak-kakak juga dapat melakukan secara online di mana proses pembelajarannya dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Terus nanti diunggah perencanaan pembelajarannya, RPP atau modul ajarnya, dan link rekaman pembelajarannya di LMS. Batas waktu pengunggahannya 8 Oktober 2024. Oke? Kakak-kakak ada yang mau ditanyakan enggak? Ini untuk tugas ini nih. Apakah sudah paham semua? Untuk tugas ini, udah paham kah? Kalau paham, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Terima kasih Kak Anapi. Nanti kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Intinya nanti kakak-kakak sekalian membuat satu RPP atau modul ajar. Setelah itu nanti dipraktikkan, divideokan selama 30 menit. Nanti diunggah di LMS paling lambat tanggal 8 Oktober. Masih lama, masih 20-an hari lagi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Siap, mohon bertanya, Pak Aidin. Ya, gimana Kak Eka? Yang poin ketiga tadi, Pak, mohon dijelaskan kembali. Yang poin 3, Pak. Yang poin ketiga, suara yang guru suara harus guru Kak. Iya Pak, benar Pak. Suara guru harus terekam jelas. Jadi
kalau kita ngerekam tuh, kalau bisa tuh ada bantuan apa aja kayak mikrofon yang ditaruh sini tuh Kak Eka tuh. Oh iya, wireless itu Pak ya? Nah, wireless tuh bisa. Kemarin saya pakai itu Kak Eka, pakai mic biasa karena saya nggak punya wireless kan. Jadi saya Iya pakai benar. mic biasa, pakai speaker dia. Jadi yang penting nanti direkam tuh suara kita cukup jelas. Oh iya, iya. Soalnya kalau misalnya sebenarnya kalau suara kita sudah agak keras, lantang tuh nggak pakai mikrofon tuh aman. Cuma takutnya nih suara kita tidak terlalu jelas karena nanti kan video kita itu di lapangan kan. Iya benar benar Pak. Oke, siap. Mengerti mengerti. Oke, Terima kasih Pak. ada yang mau ditanyakan lain? Oke, terima kasih Kak Eka. Kalau tidak ada, kita lanjut pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, ini sudah ada 3 pertanyaan. Apa harapan Bapak, Ibu, atau kakak-kakak yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Selanjutnya, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangannya? Oke, saya sematkan link Jambot di kolom chat. Bisa kakak klik link tersebut, nanti dituliskan di keynote di link Jambot tersebut. Saya sudah tuliskan di itu kolom chat. Kakak-kakak bisa klik kolom chat tersebut, yang klik biru tuh Jambot. Bisa dituliskan di situ. Di slide pertama harapan, terus slide keduanya tantangan, terus yang ketiga bagaimana kontribusi kakak-kakak. Kakak tulis di sticky note ya. Di klik di bawahnya tanda silang tuh. Sticky note. Kalau sudah nanti lanjut di slide selanjutnya. Diharapkan kakak-kakak sekalian menuliskan semua ya karena ini terekam oleh pusat nih. Jadi nanti terekam untuk keaktifan kakak-kakak sekalian. Dituliskan nama kakak-kakak sekalian, habis itu baru jawabannya. Yuk, Pak, masih jauh, Bu.
Mau foto kah? Kasih apa-apa dong. Kasih apa-apa. Mau kan? Saya mau pulang dulu ya. Kakak. Iya. Udah selesai apa? Masih kasih kecil. Oh, di mana tuh? Meses. Halo Kak. Yang lewat HP yang ini kalau jemput dari orang ini. Ini dia. Ya. Kau pernah marah apa tadi kamu maksudnya? Hah? Pernah marah? Kau ngomong gak macet ya? Atau saat menyalakan paduan nih? Jadi? Kau ngomong lah, aku juga jemput dari setengah 6 dulu. Siap. Nah, jadi kau bisa antar pulang dah. Oh, enggak bisa antar pulang. Mau bawa nih? Enggak bawa. Saya habis balik dari tahun. Udah ada sama sama anak-anak ngomong sama Ebi biar kalau nanti lewat HP ya itu lah. Apa ya? Ini soalnya udah tua soalnya kan. Udah tua orang. Ya. Ya guys. Pak wajib. Ya. Dan sudah bersenang sama. Kalau ada wujud yang siapa itu. Udah dari awal dari sekarang jadi mana? Mana lah? Hah? Kiri, kiri ya. Tanggalnya di nomor tanggal itu. Mana? Lagi bos. Tanggalnya itu kan sebelumnya. Jadi berapa? Ini hari. Gimana kakak-kakak? Udah ngisi kah di Jambotnya? Apakah ada kendala? Kakak-kakak tinggal tulis lewat sticky note di yang bawahnya tanda panah nih. Nah, tinggal diklik nanti dituliskan di situ. Kalau di slide 1 sudah, bisa klik di slide keduanya. Ada 3 slide semua. Yang baru masuk Kak Andi, Kak Dewi, Kak Saya belum Kak. Yulian, nah Kak Noni udah masuk nih. Ini untuk Kak Anapi udah masuk nih. Ini gimana caranya nih Pak? Nih Pak Aidin. Yang mana nih? Yang mana? Kalau lewat HP nih kan saya kan lewat HP nih. Oh lah, tapi coba klik-klik itu bisa enggak? Ya, sama saya lewat HP juga. Coba kalau lewat HP Saya lagi klik itu bisa enggak? Biasa saya lewat HP bisa soalnya. Soalnya lewat laptop tadi suaranya nggak kedengeran. Jadi saya pindahkan ke HP. Siap. Kirim Untuk link yang lagi lewat HP dulu, Pak. coba dikirim link lagi ya. Oh lewat link Pak ya? Lewat link tuh Kirim di Oh ya. Ya. R. Halo R. Salam.
Razikin nih, dia nih kan aku suruh nganter asesorku balik tuh karena dia kan punya mobil. Kenapa dia? Jangan keluar, nanti aku suruh masuk lagi dia. Mas, makanya aku nanti ngomong lagi. Aku bilang, nanti aku ngomong sama Eri gitu, Bang. Malah dia keluar. Ah, gitu, Bang. Oke, oke ya, sip ya. Kau izinkan ya. Ya, ya, makasih, makasih. Itu 08. Oke, yang sudah menjawab di link atau di slide 1 bisa digeser di slide kedua tuh, di atas tuh. Kan ada 1/3. Di slide ke sebelah kanan. Di situ ada pertanyaan selanjutnya. Bisa kakak-kakak tuliskan di situ. Saya belum, Kak. Siap. Yang belum langsung ditulis saja di situ. Oke, Pak. Setelah masuk ke link, Pak, apa yang selanjutnya, Pak? Sudah Udah masuk ke bisa link? masuk jemputnya kah belum Kak Eka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu nanti betul loh. Ini di untuk slide yang pertama, harapan Kak Eka mengikuti pendidikan PKG ini apa kira-kira nih harapannya nih? Oh, Dituliskan ya. di slide pertama dia. Kalau slide pertama sudah Ditulis langsung. bisa gimana Kak Ini Eka? langsung ditulis ada ini ditulis langsung ditulis langsung kemudian yang ada tanda panahnya gitu, Pak ya. Yang di bawahnya Kak Eka yang sticky note tuh. Oh iya iya. Sticky note Oke, diklik, terima nah kasih. nanti dituliskan di sticky note-nya. Ya, nih Kak Yulian sudah, harapan saya dalam mengikuti kegiatan ini dapat mendapatkan ilmu baru yang sehingga dapat berpusat pada murid. Wah, mantap nih harapan Kak Yulian nih. Kak Dewi mendapatkan pengetahuan baru tentang guru PJOK masa kini. Kak Andi, harapan saya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar dapat saya terapkan ke peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Wah, ini harapan yang sangat keren nih dari Kak Andi nih. Kak Anapi, biar bisa menambah ilmu, nambah kawan juga Kak Anapi ya. Siap. Kak Noni, harapan saya pendidikan PKG adalah mendapatkan pengetahuan tentang PJOK agar memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. Untuk Kak Hera mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran yang baru. Oke, selanjutnya Kak Junaidi harapan yang selama mengikuti PKG mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru dan wawasan baru. Siap. Oke, di slide yang kedua nih belum ada yang nulis nih. Ayo Kak Yulian. Di slide yang kedua belum? Saya belum, Kak. Siap. Kurang mahir dalam menggunakan komputer siapa nih? Dituliskan namanya, Kakak. Tantangan yang kira-kira jangan lupa ditulis itu Kakak ya. Namanya biar saya tahu nih siapa yang sudah mengisi atau menulisnya sini.
Oh ya. Oh. Pak, izin yang nomor 3 tadi soalnya apa, Pak? Nomor 3, bentar Kak Yulian. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut? Kira-kira apa yang bisa membuat tujuan atau harapan kakak-kakak bisa tercapai kira-kira tuh? Untuk yang slide ketiga. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk Berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasinya. Jadi kira-kira tuh biar harapan Kak Yuliani tercapai ini gimana dan solusi untuk tantangannya tadi. Untuk yang slide kedua kan tantangan tuh Kak Yulian tuh. Kira-kira ya, tantangan itu tuh biar bisa terselesaikan tuh kira-kira Kak Yulian apa nih yang bisa dilakukan gitu. nah itu juga tuh Pak, karena kan ini mungkin di sekolahan saya nih lagi ada renovasi. Siap. Jadi kegiatan pembelajarannya juga untuk sementara ini lagi dalam kegiatan pembelajaran darurat. Jadi saya ada 2 shift pembelajaran PJOK karena ada 6 kelas. Ada beberapa hari itu saya tuh masuknya pagi sama sore. Oh gitu. Iya. Halo. Ini saya coba jawab dulu lah nih Pak ya. Dengan Siap. Untuk Kak Bagus, untuk Kak Alif Siap. Bagus tuh, yang kesulitan masuk Jambot tuh, bisa dituliskan di kolom chat tidak apa-apa, sama-sama terekam dia. Di kolom chat ya. Oh, siap, siap. Siap-siap. Oke, yang kesulitan untuk masuk ke link Jambotnya bisa dituliskan di kolom chat masing-masing tidak apa-apa. Oke, siap Kak Dewi, hati-hati di jalan. Kalau kalau gini kan dia kan anu ke Pak, kalau ini macam mana dia turun ke bawah? Oh, paham. Ansi. Oke. Nah, jadi aku harus nanya Bapak. Kakak-kakak, kita lanjut ya. Kita kesepakatan kelas. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Terus yang keempat, berpartisipasi penuh. Nomor 5, kamera selalu dalam kehidupan on cam. Kalau misal ada kendala jaringan atau apa, boleh
dimatikan. Tapi kalau bisa di on cam kan, silakan di on cam kan kakak-kakak ya. Oke, untuk pembelajaran di orientasi sudah selesai. Kita lanjut di modul 1.1 ya. Kamu sulit lah. Ini bagian oh. Aku itu ya, saya dengar ya kan? Iya, kau dengar ya? Dimatikan ini. Dengan uang kencang yang nanti harian untuk saya di sana. Kalian pasti maksudnya tuh tadi manggil apa macet? Iya, saya bilang gitu. Kan saya kan nggak ada yang itu. Jadi kita nggak keluar kan. Bisa kemasan dalam Keluar pikiran. Apa? Di jam 6 dan tuh. Wah, kira jam 8 kurang ya. Tapi saya sampai sini kan. Interview pas dulu kan. Masih dia bilang nggak? Jadi kan kita saya yang kenal di sana. Saya ini kurang jadi ya, Bu. dalam Baik kakak. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi keberpihakan pada murid. Jadi untuk agenda kita yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Habis itu analisis cerita. Lanjut, belajar dari hari kemarin. Hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Lanjut, mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, kira-kira ada yang mau menjawabnya enggak nih? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Dicari ibu tak? Jalan. Driver. Dicari saya. Oke, Kak Alep udah masuk ya untuk pertanyaan tadi yang dijambut tuh. Baik kakak-kakak, karena tidak ada yang mau mencoba menjawab, jadi boleh kakak tuliskan di kolom chat ini untuk ini. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi dan apa yang bisa kita
refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chat. Meja jadi yang ini ruangan profesor. Dia yang mesin sendiri. Malah dia ini orang itu mungkin jadi saya katanya kamu kayak cuma kan mau tapi dia siapa mereka because mereka mau bergerak dari dunia orang sekarang saya bertanya apa sih mereka itu yang itu misal dan itu mencari di sini sahabat dari ini nanti dan terakhir lagi saya terakhir siapa yang sebenarnya udah mau kerja jadi aku persiapan kita siap dan mungkin saya megang buah ini kan kita nggak nawarnya wah Ivan minta Ivan Ya, yang lain yang belum dituliskan boleh dituliskan sambil saya membacakan yang sudah menulis di kolom chat. Dari Kak Andi, refleksi diperlukan agar dapat mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran. Terus menurut Kak Dewi, sangat penting karena untuk mengetahui pengembangan diri kita dari waktu ke waktu. Menurut Kak Eka agar mendorong pendidik untuk berlatih berpikir kritis. Nah, ini menurut Kak Eka nih. Lanjut dari Kak Ahmad, refleksi sangat penting sehingga kita dapat mengetahui kekurangan kita saat mengajar. Menurut Kak Andi, sedangkan refleksi untuk mengevaluasi dalam proses belajar dan mengajar. Menurut Kak Yulian, refleksi penting dalam kegiatan pembelajaran karena kita dapat mengukur kekurangan kita dalam suatu pembelajaran. Refleksi adalah suatu evaluasi menurut Kak Yulian. Kak Anapi, refleksi sangat penting dalam proses belajar untuk mengukur atau mengingat apa yang sudah kita sampaikan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ayo kakak-kakak yang lain dituliskan apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Kak Yulian masih di Gimit? Kak Yulian? Iya, Pak. Siap. Nah, Kak Yulian ini kalau habis pembelajaran tuh biasa melakukan refleksi enggak ke anak-anak tuh? Biasa, Pak.
biasanya? di akhir pembelajaran Di akhir biasanya. biasanya merefleksikannya itu dengan cara apa, Kak Yulian biasanya tuh? Eh, Merefleksikannya itu dengan cara kalau untuk kitanya sendiri, gurunya sendiri Ah, kita menanyakan mm. apa yang harus eh, di, diperbaiki dalam proses pembelajaran di hari itu kepada siswa. Oh, oke. Ada lagi Nah, enggak kira-kira tuh Kak Yulian tuh? untuk ke siswanya itu merefleksikan dari siswanya sendiri. Biasanya saya menanyakan kepada siswa tentang pembelajaran yang udah dilakukan, apakah menyenangkan, apakah tidak, terus apa yang terdapat kesulitan apa terhadap siswa sehingga dia tidak bisa melakukan dengan maksimal gerakan di dalam satu pelajaran PJOK. Seperti itu, Oh. Pak. Itu biasanya dalam bentuk apa, Kak Yulian tuh? Apa dengan kuesioner kertas ke atau hanya tanya jawab langsung ke atau gimana tuh untuk menjawab anak-anaknya Hanya tuh? jawab hanya jawab langsung, Mbak. Oh gitu, ditanya gitu ya langsung ya? Iya, tidak menyiapkan kertas. Oke, siap, 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 siap. Siap. Ini Kak Hanapi, masih monitor Kak Hanapi? Masih Pak, masih. Oke, siap. Gimana nih? Kalau pembelajaran tuh biasanya ada itu kah? Refleksi kah untuk anak-anak nih? Pasti Pak, setiap akhir pembelajaran itu pasti pasti ada refleksinya. Oke, itu Salah setiap satunya gimana tuh? menanyakan Hmm? apakah masih ada kesulitan dalam kegiatan olahraga. Salah satu nih kalau praktik kan biasanya kan kalau kelas 2 kan ada yang untuk melompat. Nah, kan ada yang enggak bisa tuh Pak. Jadi nanti tanya Hmm. lagi enggak bisanya tuh dari segi yang mana? Dari melompat ke atau dari aba-abanya ke dan lain sebagainya, Pak. Itu apakah sama dengan Kak Yulian tadi? Hanya menanya atau ada kuesioner khusus atau gimana tuh Kak Hanapi? Biasanya kalau enggak bisa tuh Pak, napi Hah? khusus yang enggak bisa napi kasih perhatian lebih. Salah Hmm, satunya dikasih awalan yang biasanya Kak kalau melompat untuk 2 kaki. Kalau enggak bisa gitu coba 1 dulu. Ah, Sebagai melangkah atau berjalan. Nanti kalau udah lancar baru coba dari 2 kaki. Cuman melompatnya agak rendah. Bertahap lah Pak. Agar menumbuhkan rasa percaya diri bagi murid untuk melompat agar enggak takut jatuh. betul. Berarti dimulai dengan yang termudah dulu ya Kak Hanapi ya? Ya, dimulai dari yang termudah dulu Pak. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Kak Hanapi. Nih, Ya. kita coba siapa lagi yang belum nih? Kak Andi Nirmala masih ada kah di room? Kak Andi? Masih Pak, masih Nah, Pak. gimana Kak Andi nih? Kalau pembelajaran tuh melakukan refleksi nggak ke anak-anak nih? Iya Pak, akhir pelajaran biasa memang saya memang lakukan refleksi karena Hmm. sebagai ini juga pemacu untuk saya melihat kekurangan dari pembelajaran saya, terus keinginan anak-anak seperti apa ke depannya gitu Pak. Itu sama kah dengan Kak Yulian sama Kak Anapi tuh? Hanya tanya jawab ke atau ada instruksi khusus lagi? Biasanya juga saya pakai kertas saja Pak. Tapi kalau misalnya kayak di lapangan udah mau cepat saya langsung tanya aja gitu. Oh gitu. Oh, Kira-kira nih Kak Andi, untuk iya Pak. mengetahui kita pembelajarannya itu berhasil atau enggak tuh kira-kira kita gimana tuh untuk mengetahuinya tuh Kak Andi tuh? Untuk maksudnya ketercapaian tujuan pembelajaran ya Pak? Ketercapaian tujuan pembelajaran. Oh, udah pas nih, udah sesuai dengan keinginan saya nih. Ya, itu Oh, kira-kira itu apa orientasinya nih? oh saya biasanya lihat dari pembuatan asesmen penilaian Pak yang disesuaikan Hmm? dengan rubrik penilaian yang sudah disiapkan Ah, gitu Pak. hmm?
Nanti kan ada dari pengetahuannya dengan juga keterampilannya, Pak. Biasanya kalau udah terakhir tuh baru saya pembuatan soal yang disesuaikan dengan level kognitif dari tujuan pembelajarannya. Terus kalau prakteknya saya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang biasa saya ambil dari buku guru yang disesuaikannya gitu, Pak. Kayak gitulah, Pak. Untuk rubrik penilaiannya itu disamakan Kak Andi atau nanti ada dibedakan untuk anak yang kurang bisa atau yang sama atau rubriknya tuh? Oh, kalau misalnya Pak, kalau saya itu kan rubriknya masih sama, cuman untuk ketercapaian nilainya yang biasa masih perlu bimbingan atau udah mahir atau kayak gitu, Pak. Jadi nanti saya lanjutnya ke rencana tindak lanjutnya, Pak. Baru saya mengubahnya apakah dia di misalnya praktiknya dia di remedi atau pengulangan. Nah, di situ nanti saya turunkan tingkat kesulitannya, Pak. Oke, siap-siap. Jadi pentingnya refleksi itu biar untuk kita mengetahui kemampuan siswa juga ya Kak Andi ya? Iya, Pak. Siap. Terima kasih Kak Andi. Sama-sama, Nih, Pak. Kak Hera masih ada Kak Hera? Kak Hera? Herawati? Kak Hera sepertinya lagi tidak di tempat. Oke. Oh masih. Gimana Kak Hera nih? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK nih, Kak Hera? Oke, siap. Sambil menunggu Kak Hera, apakah ada yang mau mencoba menjawab itu pertanyaan yang di screen? Kak Noni ada? Kak Noni? Kak Noni masih di room kah? Ada Kak? Oh iya, siap, siap Kak Noni. Kita coba Kak Alif, ada Kak Alif? Kak Alif, siap. Gimana Kak Alif untuk pertanyaan terakhir tuh? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kalau saya sih, karena saya ini di tingkat SMA atau unit SMA, pembelajaran yang memang betul kami sampaikan, kami juga harus memahami benar gitu, karena untuk di tingkat SMA itu pembelajaran kebanyakan mereka itu kan sudah dapat pembelajaran di luar ataupun kegiatan ekskul tambahan atau pribadi. Betul. Nah, jadi lebih singkatnya gini. Jadi pada saat kita menyampaikan atau menerapkan pengajaran, mereka diupayakan memahami sangat penting gitu. Nah, karena biasanya ada di refleksinya itu ada anak berargumen, Pak, saya dapat di luar seperti ini loh, tapi kok yang Bapak sampaikan di saat pengajaran seperti ini. Nah, maka adanya kadang-kadang untuk merefleksikannya itu tinggal tergantung kelasnya aktif atau tidak gitu sih Pak.
Siap. Jadi kalau anak kelasnya aktif, biasanya itu anak itu di beberapa siswa itu mereka tuh udah dapat ilmu di luar gitu. Jadi kalau kita memang tidak memahami, takutnya mereka menyanggah. Tapi bagaimana cara kita ini guru penerapan pengajaran di sekolah itu sih kita kembalikan lagi di situ. Nah, karena biasanya basicnya pembelajaran sekolah kan waktunya tidak panjang, Pak. Jadi Betul. dengan jumlah yang banyak kan waktu yang didapat ataupun untuk perorangan sedikit. Tetapi kalau mereka ini kan dapat pembelajaran di luar lebih panjang waktunya. Nah, jadi mereka lebih ya kalau dilihat lebih hebatan mereka gitu. Tapi kan kita sebagai guru nih jangan sampai kita nih guru PJOK direndahkan, saya pun juga bisa. Tapi dengan hal yang merefleksikan itu kembalinya lagi ke bidang penjelasan ataupun materi itu sih, penguatan materinya itu aja sih, Pak. Berarti si anak tuh lebih kritis ya Kak Alif ya untuk anak-anak SMA tuh ya. Iya, sangat-sangat. Makanya kalau kita salah menyampaikan, malahan kita dianggapnya kayak gitu aja sih gitu. Tapi mereka biasanya nih pernah ini enggak Kak Alif nih pernah ada satu momen pas mengajar materi apa tuh merasa kurang pede gitu. Aduh, aku nih kalau suruh ini nih kurang pede nih. Takutnya kan tadi tuh kayak disepelekan sama anak itu kan. Nah, itu kira-kira solusinya gimana tuh Kak Alif tuh? Jadi gini, kalau saya pribadi, kalau saya memang yang tidak saya senangi itu untuk jasmaninya itu senam irama. Karena mereka ini kan udah kapasitas SMA ini ya anak dance, anak tari lah apa gitu kan, dia lebih luasnya betul kurang lebih luas itu di situ kalau saya sih. Tapi kalau di bidang ya bersifat kayak bola kaki atau bola besar, bola kecil, kita mungkin bisa kita unggul. Tapi di selah yang lainnya itu yang kayak di senam ritmik ataupun senam irama, itu kita tuh yang agak kurang pedenya di situ. Jadi jangan sampai kita mau merefleksikan malahan bumerang bagi kita gitu. Makanya biasanya kok saya tanyakan dulu ke mereka seperti apa. Biar mereka berkomentar dulu, baru kita refleksi. Ya jadinya larinya ke sharing gitu sih, Kak. Siap. Oke. Terima kasih pengalamannya Kak Alif. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tindakan seorang guru yang pertama itu tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, bisa direfleksi perbaikannya atau tindakan refleksif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ini biasanya bisa dilakukan untuk sekolah dasar, khususnya kelas bawah, kelas 1, kelas 2. Yang kalau misalnya kita suruh baris dengan seperti yang pada umumnya itu akan sangat susah sekali. Bisa kita atur untuk baris berbarisnya dengan cara bermain, membuat ular-ularan, biar si peserta didik itu lebih menikmatinya. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Oke, selanjutnya 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan.
Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang terakhir, yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu tadi untuk 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Selanjutnya kita menganalisis cerita. Nanti kakak-kakak bisa membacanya. Ini ada satu cerita tentang Pak Raga. Jadi kakak-kakak bisa melihat di slide, bisa kakak-kakak dibaca. Setelah dibaca nanti bisa ditulis nih. Nah, sip. Kita analisis pembelajaran dari Pak Raga terlebih dahulu. Ini ada nggak yang bisa ngobatin yang saya ini deh tadi ya kamu? Ada, tapi bisa. Gimana belum nggak bilang itu gimana tuh ya? Shower. Dilempar dengan penting. Nah kayak gini terusnya. Apa kita beres? Aku bisa. Bisa pakai mana? Itu memang. Nah, apa masalahnya? Bagaimana kakak-kakak udah dibaca semua? Sudah. Siap. Kalau sudah, nah, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik pengajaran PJOK Bapak atau kakak-kakak selama ini. Gimana nih Kak Alip nih? Kira-kira pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Raga nih, ini sesuai nggak dengan yang biasa Kak Alip lakukan di sekolah tuh? Izin menjawab. Jadi kalau untuk pembelajarannya sama seperti saya melakukan di sekolah pribadi saya. Jadi di situ pada saat pengajaran kita dulu ataupun kita data kita tulis. Nah setelah itu pada saat gurunya menyampaikan, iya kalau mau ada lebih jadi
kita memahami gerakan tersebut dengan benar. Nah, setelah itu tapi ini memang udah banyak sih ya, kan gerakan mencoba. Nah, contoh tidak harus lompatan, minimal mereka mengarahkan gerakan tangan yang nanti untuk melakukan tembakan bola kering. Setelah itu guru bisa juga sambil mengambil sampling mengambil nilai awal. Nilai awalnya itu pada saat dia melakukan dari gerakan awal, gerakan lanjutan, dan tentukan nih dengan gerakan itu ada dua cara melakukan permainan bola basket. Cara yang dapat tanpa ada ukuran nih. Yang penting bola itu mengarahkan kering atau memasukkan bola kering. Nah, jadi pembelajaran yang ini yang tadi disampaikan dengan Pak Raja itu ada dua alternatif. Bisa sampling untuk tinggi lompatan atau hanya nilai pengambilan bola itu masuk kering. Itu yang jawab pertama, Kak. Itu aja sih, Kak. Jadi menurut Kak Alep nih setuju ya dengan yang dilakukan Pak Raga berarti ya? Udah sesuai gitu ya? Setuju. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang berbeda cara mengajarnya dengan Kak Raga di situasi tersebut? Jadi nanti untuk yang bahan cerita ini di LMS ada, nanti kakak-kakak bisa tulis jawabannya di LMS masing-masing. Untuk mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Oke, sip. Jadi kakak-kakak nanti masuk ke LMS, habis itu nanti kakak-kakak bisa mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS-nya ya kakak-kakak ya. Mungkin untuk pertemuan kita pada sesi ini atau hari ini sudah cukup. Atau ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Cukup? Kalau cukup berarti nanti kita ketemu lagi di sesi tatap maya selanjutnya. Oke, saya hentikan dulu untuk pengantian awalnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, boleh kita foto dulu. Foto kegiatan kita siang ini. Bisa dibuka kameranya. Oke, udah semua? Oke, dengan gaya kerennya masing-masing, kita foto. 1, 2. Kak Anapi udah siap belum Kak Anapi? Sip. Oke, siap. Kita foto 1, 2, 3.
Siap. Terima kasih kakak-kakak. Oh ya, sebelumnya nih, kira-kira untuk kelas kita nih, ketua kelasnya siapa nih? Apakah ada yang mau jadi Kak ketua Yulian kelas? ya Pak? Siapa? Kak Yulian kayaknya Kak, cocok Kak. Pak Andi Kak Rahmat Julian. ya. Kak Julian atau Kak siapa nih ketua kelas kita nih? Jangan Pak, jangan Pak. Yang senior Pak. Ah, kalau senior Junaidi boleh. Junaidi boleh. Pak Andi Rahmat boleh kali Kak. Pak Andi Rahmat kali. Ya boleh tuh. Siapa? Setuju saya Pak. Kak Andi Rahmat Kak. Kak Adi Rahmat. Mana beliau nih? Kakak Andi Rahmat mana beliau nih? Kayaknya keluar dah nih Kak. Ah. Dah, untuk ketua kelas kita Kak Yulian ya. Setuju kah? Setuju Kak. Setuju. Setuju. Sip. Setuju. 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 Ketua kelas Paling nyaring bilang setuju. 07 Kak Yulian Firmanda dari SD 25 Semangat, Kak Pontianak Yulian. Utara. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak. Siap Pak. Selamat. Makasih. Selamat untuk Ketemu Kak lagi Yulian. hari Rabu. Kayaknya hari Rabu kita ketemu lagi. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kakak-kakak sekalian, mohon dimaafkan. Kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beras merah saya 2 ekor ya.